Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika. Dimana kali ini kita akan membahas tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut. Dan kali ini yang kita bahas adalah rumus tangen. Jadi rumus tangen jumlah dan selisih dari dua buah sudut. Nah, untuk menemukan rumus tangen jumlah dan selisih dua sudut ini, kita sebelumnya sudah menemukan rumus dari sinus dan kosinus jumlah dua sudut, di mana kita dapatkan sinus alfa ditambah beta itu sama dengan sinus alfa kalikan dengan cos beta, kemudian ditambah dengan kosinus alfa kalikan dengan sinus beta. Kemudian untuk kosinus alfa ditambah beta, kita dapatkan cos alfa cos beta, kemudian dikurangi dengan sin alfa sinus beta. Nah, dari dua rumus ini kita akan menemukan rumus dari tangen jumlah dan selisih dua sudut. Baik, kita akan mencari tangen alfa ditambah beta terlebih dahulu. Nah, tangen alfa ditambah dengan beta itu seperti kita ketahui tangen adalah perbandingan sinus dan kosinus. Sehingga tangen alfa sama dengan sinus alfa per kosinus alfa. Dan tangen alfa ditambah beta berarti sama dengan sinus alfa ditambah beta kemudian per kosinus alfa ditambah beta. Kemudian kita substitusikan sin alfa ditambah beta tadi kita ganti dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta, sehingga bentuknya menjadi sin alfa tambah beta adalah sinus alfa kosinus beta, kemudian ditambah dengan kosinus alfa sinus beta. Kemudian kita bagi per kosinus alfa tambah beta itu sama dengan kosinus alfa kosinus beta dikurangi dengan sinus alfa sinus beta. Nah, kalau misalkan antara penyebut dan pembilang, jadi pembilang dan penyebut ini sama-sama kita bagi dengan cos alfa cos beta, kemudian kita pisah satu persatu, maka akan kita dapatkan sin alfa cos beta per cos alfa cos beta. Sinus, jadi keseluruhannya ini dibagi dengan cos alfa cos beta. Kemudian yang di bawah juga kita bagi dengan cos alfa cos beta. Maka kita dapatkan sin alfa kosinus beta dibagi dengan cos alfa cos beta. Dibagi dengan kosinus alfa kosinus beta. Ditambah dengan cos alfa sin beta cos alfa sinus beta dibagi dengan cos alfa cos beta. Cos alfa cos beta. Kemudian yang di bawah juga sama dibagi dengan cos alfa cos beta, sehingga kosinus alfa kosinus beta yang ini dibagi juga dengan kosinus alfa kosinus beta. Kemudian dikurangi sin alfa sin beta dibagi dengan kosinus alfa kosinus beta. Maka kita dapatkan untuk yang di atas sin alfa cos beta, kemudian cos alfa cos beta kita bagi
karena ini perkalian sehingga ada sama-sama punya cos beta kita sederhanakan. Nah, ini sederhanakan. Sehingga yang sebelah sini menjadi sinus alfa per kosinus alfa. Kemudian yang ini sama-sama punya kosinus alfa, kita sederhanakan sehingga menjadi sin alfa per cos beta. Ini sin beta per kosinus beta. Kemudian kita bagi yang di bawah, ini kebetulan sama. Karena sama, maka menjadi 1. Cos alfa kalikan cos beta per cos alfa kalikan cos beta berarti sama dengan 1. Kemudian dikurangi dengan, di sini ada yang ada sin alfa sin beta per kosinus alfa kosinus beta. Sin alfa sin beta per kosinus alfa kosinus beta. Nah, sin alfa per cos beta saya pisah, sinus alfa per kosinus alfa dikalikan dengan sin beta per cos beta. Saya pisah karena sama-sama perkalian, jadi bisa kita pisah. Sinus beta per kosinus beta. Nah, dari bentuk-bentuk ini bisa kita sederhanakan. Sin alfa per kosinus alfa itu sama dengan tangen alfa. Sehingga sama dengan tangen alfa. Ditambah dengan sin beta per kosinus beta itu sama dengan tangen beta per 1 dikurangi dengan sin alfa per cos alfa itu sama dengan tangen alfa. Sin beta per cos beta sama dengan tangen beta. Nah, dari sini kita dapatkan rumusnya bahwa tangen alfa ditambah beta itu sama dengan tangen alfa ditambah tangen beta per 1 dikurangi tangen alfa dikalikan dengan tangen beta. Oke, baik. Sekarang untuk yang selisih. Jadi kita tuliskan dulu yang ini. Hasilnya adalah tangen alfa kemudian ditambah beta. Saya tuliskan tangen alfa ditambah beta. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah tangen alfa ditambah beta. Tangen alfa tambah beta sama dengan tangen alfa tambah tangen beta per 1 dikurangi tangen alfa dikalikan dengan tangen beta. Kemudian untuk yang selisihnya, kita akan cari tangen alfa dikurangi dengan beta. Ini bisa kita tuliskan dengan tangen alfa ditambah dengan negatif beta. Nah, tinggal kita substitusikan pada rumus yang kita dapatkan tadi, mengganti betanya dengan negatif beta. Sehingga kita dapatkan tangen alfa ditambah negatif beta sama dengan tangen alfa ditambah dengan tangen negatif beta. Kemudian per 1 dikurangi dengan tangen alfa dikalikan dengan tangen negatif beta. Maka tangen alfa, nah tangen negatif dari suatu sudut itu sama dengan negatif dari tangen sudut tersebut. Sehingga bisa kita tulis negatif tangen beta. Kemudian per tangen negatif beta itu sama dengan min atau negatif tangen beta. Negatifnya kita kalikan ke
negatif, hasilnya menjadi positif. Sehingga hasilnya adalah 1 ditambah dengan tangan alfa dikalikan dengan tangan beta. Nah, jadi kita menemukan rumus bahwa tangan alfa dikurangi dengan beta. Saya tuliskan tangan alfa dikurangi dengan beta itu sama dengan tangan alfa dikurangi tangan beta per 1 ditambah tangan alfa dikalikan dengan tangan beta. Bedanya dengan rumus yang di atas hanya beda tanda. Kalau yang ditambah di atas ditambah, di bawah dikurangi, tapi kalau yang dikurangi selisihnya itu di atas dikurangi, di bawah ditambah. Nah, ini kita dapatkan sudah rumusnya. Rumus keduanya yakni rumus jumlah dan selisih dari tangan dua buah sudut. Baik, rumus ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan tangan, jumlah, dan selisih dua buah sudut. Baik, kita bahas sebuah contoh di sini. Contoh tanpa menggunakan kalkulator, hitunglah nilai dari tangan 345 derajat. Kita disuruh menentukan nilai dari tangan 345 derajat. Tangan 345 derajat. 345 derajat ini bukan merupakan sudut istimewa, tetapi bisa kita ubah menjadi sudut-sudut jumlah atau selisih dari sudut istimewa, dua buah sudut yang istimewa. Tangan 345 derajat ini bisa kita tulis menjadi tangan 300 derajat ditambah dengan 45 derajat. Sehingga menurut rumus tadi, tangan alfa ditambah beta itu sama dengan tangan alfa ditambah tangan beta, berarti tangan 300 derajat ditambah dengan tangan 45 derajat, kemudian per 1 dikurangi dengan tangan 300, tangan alfa kali tangan beta, tangan 300 derajat dikalikan dengan tangan 45 derajat. Nah, tangan 300 derajat ini bisa kita cari sendiri supaya nanti tidak terlalu panjang. Kita cari tangan 300 derajat dulu. Tangan 300 derajat 300 derajat itu terletak di kuadran yang keempat, yakni di antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Karena merupakan sudut di kuadran keempat, maka rumus yang digunakan adalah 360 dikurangi dengan 60 derajat. Jadi 300 derajat sama dengan 360 derajat dikurangi dengan 60 derajat. Nah, tangan di kuadran yang keempat itu nilainya adalah negatif. Sehingga kita tulis ini negatif tangan 60 derajat. Di mana tangan 60 derajat itu nilainya adalah sin 60 setengah akar 3 dibagi dengan cos 60 adalah setengah, sehingga menjadi akar 3. Kalau misalkan sudah hafal, berarti langsung tangan 60 adalah akar 3, sehingga hasilnya adalah negatif akar 3. Kemudian kita substitusikan pada soal yang tadi, kita dapatkan tangan 300 derajat sama dengan negatif akar 3. Sehingga tangan 300 adalah negatif akar 3 ditambah dengan tangan 45 itu nilainya adalah 1. Ini sin 45 dibagi dengan cos 45. Sin 45 setengah akar 2, cos 45 setengah akar 2, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 hasilnya adalah 1. Oke, negatif akar 3 ditambah 1. Kemudian dibagi 1 dikurangi dengan tangan 300 tadi adalah negatif akar 3 dikalikan tangan 45 adalah 1. Sehingga hasilnya adalah negatif akar 3
ditambah 1 per 1. Ini dikalikan berarti hasilnya positif. Negatif akar 3 kalikan 1 hasilnya adalah negatif akar 3. Kalikan negatif berarti positif. Dengan akar 3. Atau kalau misalkan yang di atas kita ubah bentuknya supaya lebih bagus, biasanya yang positif letakkan di depan sehingga menjadi 1 dikurangi akar 3 per 1 ditambah dengan akar 3. Tapi kalau kita perhatikan penyebut dari bentuk pecahan ini berbentuk akar, sehingga kalau penyebutnya bentuk akar berarti masih belum sederhana. Oleh karenanya kita sederhanakan dengan mengalikannya dengan sekawan dari 1 ditambah akar 3. Sekawan dari 1 akar 3 tambah akar 3 itu sama dengan 1 dikurangi akar 3. Sehingga di atas juga harus 1 dikurangi akar 3 supaya ini sama, hasilnya adalah 1. 1 dikalikan dengan soalnya tidak merubah soal. Baik, hasilnya berarti yang di atas 1 dikurangi akar 3 dikalikan dengan 1 dikurangi akar 3. Kemudian di bawah kalau ada A dikurangi B dikalikan dengan A ditambah B, bilangannya sama tapi tandanya berbeda, maka hasilnya adalah A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Sehingga kalau bentuk seperti ini dikalikan, maka hasilnya adalah bilangan yang di depan dikuadratkan dikurangi bilangan belakang yang dikuadratkan. 1 dikuadratkan 1 dikurangi dengan akar 3 dikuadratkan, hasilnya adalah 3. Nah, sehingga hasilnya menjadi negatif 2. Kalau misalkan kita kalikan yang di atas 1 per 1, kita kalikan yang di atas, ini berubah menjadi 1 dikurangi akar 3 pangkat 2 karena kebetulan sama. Atau tidak apa-apa kalau misalkan dikalikan 1 per 1. 1 dikalikan 1 hasilnya adalah 1. 1 dikalikan negatif akar 3, negatif akar 3. Kemudian negatif akar 3 dikalikan 1 adalah negatif akar 3. Negatif akar 3 kalikan negatif akar 3, maka hasilnya adalah positif. Akar 3 dikuadratkan hasilnya adalah 3, sehingga ditambah 3. Kemudian per 1 dikurangi dengan 3 hasilnya negatif 2. Oke, hasilnya 3 ditambah dengan 2 hasilnya adalah 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4. Negatif akar 3 ditambah negatif akar 3 berarti hasilnya negatif 2 akar 3. Jadi 3 tambah 1 hasilnya 4. Kemudian negatif akar 3 ditambah negatif akar 3 adalah negatif 2 akar 3 per negatif 2. Kemudian kita bisa menyederhanakannya. 4 dibagi negatif akar 2, 4 dibagi dengan negatif 2, itu hasilnya adalah negatif 2. Kemudian negatif 2 dibagi negatif 2 hasilnya adalah 1, sehingga 1 akar 3 hasilnya adalah akar 3. Atau penulisannya bisa kita balik menjadi akar 3 dikurangi dengan 2. Jadi ini adalah hasilnya. Sebenarnya tadi tidak terlalu panjang, tapi ketika kita menyederhanakan penyebut yang pecahan yang penyebutnya bentuk akar, maka akan lebih panjang. Karena biasanya memang yang diminta adalah penyebutnya rasional atau tidak dalam bentuk akar. Demikian pembahasan kita tentang rumus tangan jumlah dan selisih dua sudut dengan sebuah contoh soal, walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.